should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nifitrisia, BP 181054-2017, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai welfare atau kesejahteraan. Yang pertama, kita membahas mengenai agregasi preferensi. Di sini, setiap konsumen memiliki preferensi sendiri terhadap seluruh alokasi barang di antara konsumen. Mengingat preferensi semua konsumen atau agen tersebut, maka kita ingin memiliki cara bagaimana menggabungkan semua preferensi dari semua agen itu menjadi satu preferensi sosial. Salah satu cara untuk mengumpulkan atau menggabungkan preferensi individu ini adalah dengan menggunakan pemungutan suara atau voting. Berikut contoh dari pemungutan suara atau voting tersebut, di mana di sini dapat kita lihat dari tabel di mana ada 3 orang. Yang pertama ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Untuk orang pertama atau A, dia lebih suka X daripada Y dan lebih suka Y daripada Z. Kemudian untuk orang kedua atau person B, dia lebih suka Y daripada Z dan lebih suka Z daripada X. Kemudian orang ketiga itu person C, di mana dia lebih suka Z daripada X dan lebih suka X daripada Y. Sehingga di sini dapat kita lihat tidak ada alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif dari X, Y, dan Z. Sehingga kita mencari cara lain, yaitu dengan pemungutan suara berdasarkan urutan. Di sini ada 2 orang, di mana person A dan person B. Yang pertama person A atau orang pertama, dia di sini cara pemungutan suaranya berdasarkan urutan, di mana urutan pertama oleh person A itu adalah barang X, di mana dia mengatakan X itu lebih baik. Kemudian untuk urutan kedua itu Y, dan urutan ketiga pada person A itu adalah Z. Kemudian untuk person B, urutan pertamanya itu Y adalah Y, di mana dia lebih menyukai barang Y. Untuk person 2 itu, untuk urutan kedua itu Z, dan urutan ketiga itu X. Di sini caranya yaitu kita menjumlahkan skor dari masing-masing barang tersebut, dimana kalau untuk X itu 1 dan 3 berarti itu 4, yang Y urutan kedua dan urutan 1 berarti 3, dan Z itu adalah urutan ketiga dan 2 berarti 5. Maka yang kita pilih adalah jumlah skor terendah yang akan dipilih, sehingga yang terendah tadi yaitu adalah Y. Maka pada pemungutan suara berdasarkan urutan ini, dari 2 orang yang diambil, maka Y lebih disukai secara sosial. Namun dari 2 cara pemungutan suara tadi, di mana pemungutan suara mayoritas dan pemungutan suara urutan, muncullah masalah, di mana dengan melakukan pemungutan suara mayoritas dan pangkat urutan itu, hasilnya dapat dimanipulasi, di mana pemungutan suara mayoritas itu dapat dimanipulasi dengan mengubah urutan pemilihan hal-hal sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan.
Kalau untuk voting, peringkat atau berurutan tadi dapat dimanipulasi dengan memperkenalkan alternatif baru yang mengubah peringkat akhir dari alternatif yang relevan. Misalnya, seperti tadi, di urutan ini misalnya person A dan person B atau person B menambah misalnya barang A, sehingga dia bisa mengubah peringkat akhir, merubah peringkatnya, misalnya dia Z menjadi peringkat ketiga, seperti itu. Selanjutnya mengenai teorema Arrow, di mana di sini beberapa hal yang ingin kita putuskan dalam mekanisme keputusan sosial yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu mengingat setiap preferensi individu yang lengkap, refleksif, dan transitif. Mekanisme keputusan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Kemudian yang kedua, jika semua orang lebih suka alternatif X daripada alternatif Y, maka preferensi sosial harus memperingkatkan X di depan Y. Yang ketiga yaitu preferensi antara X dan Y harus bergantung hanya pada bagaimana orang memberi peringkat X versus Y saja, dan bukan pada bagaimana mereka memberi peringkat pada alternatif barang lainnya. Ketiga persyaratan tadi tampaknya masuk akal, namun sulit untuk menentukan bagaimana mekanisme di antara ketiga tersebut dapat kita lakukan. Bahkan Kenneth Arrow telah membuktikannya, di mana disebut teorema imposibilitas Arrow, yang bunyinya jika suatu keputusan sosial membuat satisfies memiliki properti 1, 2, dan 3, maka itu harus berupa kediktatoran, yang dimana semua peringkat sosial itu adalah peringkat dari satu individu. Teorema imposibilitas Arrow ini cukup mengejutkan, di mana menunjukkan 3 fitur mekanisme keputusan sosial sebelumnya itu sangat masuk akal dan diinginkan, namun tidak konsisten dengan demokrasi, di mana tidak ada cara sempurna untuk membuat keputusan sosial dan tidak ada cara yang sempurna untuk mengumpulkan preferensi individu untuk membuat satu preferensi sosial. Jika kita ingin menemukan cara untuk menggabungkan preferensi individu untuk membentuk preferensi sosial, maka kita harus melepaskan salah satu sifat dari keputusan sosial yang dijelaskan dalam teorema Arrow. Maka kita harus melepaskan salah satu dari 3 ini. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi social warfare. Di sini merupakan preferensi masing-masing individu. I atas alokasi, di sini I menggambarkan suatu individu, di mana fungsi utilitasnya menjadi UI X yang merangkum penilaian individu jika memiliki X daripada Y dan hanya jika UI X besar dari UI Y. Satu alasan yang masuk akal yang mungkin dalam menempatkan fungsi agregat adalah bahwa ia meningkat dalam utilitas masing-masing individu. Jadi di sini kita beranggapan bahwa fungsi agregat itu akan meningkat dalam utilitas masing-masing individu. Fungsi kesejahteraan sosial itu adalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, sehingga jadinya W U1 X sampai UN berapa individu di dalamnya. Ada beberapa bentuk dari fungsi utilitas individual. Yang pertama, utilitarian klasik atau Benthamic, di mana dapat kita lihat W sama dengan U1 sampai UN sama dengan sigma N, I sama dengan 1 kali UI. Kemudian ada dual
weighted sum dengan nilai AI-nya itu bernilai positif atau besar dari 0, seperti yang dalam rumus itu, di mana AI-nya besar dari 0 atau positif. Yang ketiga itu minimax atau Rawlsian, di mana min fungsi minimumnya. Selanjutnya yang dibahas yaitu maksimalisasi welfare. Dengan menggunakan notasi XI pangkat J untuk menunjukkan berapa banyak individu I yang memiliki barang J, dan kemudian ada N konsumen, di mana N ini berapa banyak konsumen dan K itu adalah barang, berapa banyak barangnya. Kemudian alokasi X terdiri dari daftar beberapa banyak masing-masing agen memiliki masing-masing barang. Jika kita memiliki jumlah total X1 sampai XK untuk barang 1, maka K itu untuk mendistribusikan di antara konsumen. Kita dapat menimbulkan maksimalisasi kesejahteraan seperti yang terlihat di rumus tersebut, di mana maksimal welfare itu dari U1X itu sampai UNX dapat dibuat sigma N I sama dengan 1, X I pangkat 1 sama dengan X pangkat 1, sampai berapa banyak individu di dalamnya, di mana sigma N I sama dengan 1, X I pangkat K sama dengan X pangkat K. Inilah bentuk dari kurva kesejahteraan maksimal, di mana lengkungan yang berwarna biru itu adalah utility possibility set, yaitu set kemungkinan utilitasnya. Di sini merupakan terkait dengan himpunan tingkat utilitas yang terkait dengan alokasi efisiensi Pareto, di mana jika suatu alokasi berada pada batas yang telah ditentukan possibilities utility-nya, maka tidak ada alokasi layak lainnya yang menghasilkan utilitas yang lebih tinggi untuk kedua agen, di mana sini ada U1 dan U2, berarti kita memakai dua agen. Dan untuk dapat kita lihat biasanya kurva melengkung ke atas itu kurva indiferensi, namun di sini disebut sebagai kurva iso-welfare yang menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan yang konstan. Untuk welfare maksimumnya dapat kita lihat dari singkungan set utility possibility set dengan welfare dengan iso welfare curve. Di titik hitam tersebut, disitulah titik singgung maksimumnya. Kemudian ini adalah kurva welfare maksimum dengan fungsi utility berbeda. Di sini fungsi utility yang kesejahteraan yang dipakai yaitu weighted sum of utilities, sehingga kurva iso welfare lines-nya itu berbentuk linear. Dengan welfare maksimumnya, titik singgungnya berada pada titik hitam. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Dengan menggunakan XI untuk menunjukkan individu I dalam bundelan konsumsinya dan membiarkan UI dalam kurung XI menjadi kepunyaan individu tersebut dalam tingkat utilitas dengan menggunakan beberapa presentasi tetap utilitasnya, sehingga fungsi kesejahteraan sosialnya akan menjadi W sama dengan W
dalam kurung U1 terhadap X1 sampai UN XN. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Bergson-Samuelson. Selanjutnya mengenai fair allocation atau alokasi yang adil. Salah satu fitur yang menarik di sini adalah simetris, di mana setiap agen memiliki bundel barang yang sama. Tidak ada agen yang lebih suka bundel barang dari agen lain daripada barangnya sendiri, karena mereka semua memiliki hal yang persis sama. Di sini dapat kita lihat kurva fair allocations, di mana kurva di sini penggabungan antara person A dan person B dengan mengkonsumsi dua barang, yaitu barang 1 dan barang 2. Di sini fair allocation itu singgungan antara indifference curve person B dan person A. Untuk person B, indifference curve-nya yang berwarna hitam, dan person A indifference curve-nya yang warna biru. Sehingga untuk dalam pertukarannya swapped allocation itu berada di tengah-tengah atau berada di antara indifference curve dari person A dan person B, sehingga titik singgung antara indifference curve A dan indifference curve person B itu adalah fair allocation-nya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, teorema impossibilities arrow itu menunjukkan bahwa tidak ada cara ideal untuk menggabungkan preferensi individu menjadi preferensi sosial. Yang kedua, namun demikian, para ekonom sering menggunakan fungsi kesejahteraan dari satu atau yang lainnya untuk mewakili penilaian distribusi tentang alokasi. Yang ketiga, selama fungsi kesejahteraan meningkat dalam utilitas masing-masing individu, maksimum kesejahteraan akan ada pada Pareto efficiency. Lebih lanjut, setiap alokasi Pareto yang efisien dapat dianggap memaksimalkan fungsi kesejahteraan. Yang keempat, gagasan tentang alokasi yang adil memberikan cara alternatif untuk membuat penilaian distribusi. Ide ini menekankan pada ide simetris. Yang kelima, ketika alokasi awal simetris, metode perdagangan yang sewenang-wenang tidak akan menghasilkan alokasi yang adil. Namun, ternyata mekanisme pasarlah yang akan memberikan alokasi yang adil.